pembelajaran di kelas, yaitu subtopik penyusunan modul ajar dan penyusunan ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, ini kita kalau tidak menyusun tujuan pembelajaran sendiri, kita ini tidak tahu urutannya tujuan pembelajaran yang kita miliki. Karena ATP, alur tujuan pembelajaran, itu kan harus disusun dari yang paling mudah menuju ke yang paling sulit, yang konkret menuju ke yang abstrak. Kalau kita tidak menyusun sendiri tujuan pembelajaran, langsung ngambil dari PNM, apakah kita yakin TP kita itu sudah berawal dari yang mudah menuju ke yang sulit? Apakah sudah dari yang konkret menuju kepada yang abstrak? Nah, ini yang kita tidak tahu kalau kita tidak menyusun sendiri. Kita berharap kita selaku sekolah penggerak ini sudah harus punya ATP sendiri. Maka dari itu mohon Bapak Ibu sekalian, yang mulai kemarin sebenarnya sudah, kalau kita fokus insya Allah hari ini mungkin sudah punya di masing-masing fase A, fase B, fase C. Dan ketika sudah kita tahu nanti tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan, yaitu nanti dalam satu semester itu sudah ketemu bahwa TP saya ini ada 8 dalam satu semester, misalkan semester 2 ada 9, berarti secara keseluruhan dalam 1 tahun ada 17 TP yang harus saya selesaikan. Sementara kalau kita langsung mengambil komod dari PNM, maka kita tidak tahu persis yang dalam satu semester itu. Sehingga dengan demikian, yang mari kita lambat tahun kita selesaikan dulu ATP sampai jalan, dan juga penyusunan modul ajar juga kita laksanakan. Yang dikandung maksud nanti agar pembelajaran kita itu ke depan semakin baik, semakin konseptual, semakin menyenangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dengan adanya kemarin materi panduan pembelajaran dan asesmen yang sudah revisi, jadi sudah direvisi, sehingga judulnya seperti ini, panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi tahun 2024. Nah, bagi saya, Pak Fauji dan Bu Holinda, ini sudah disampaikan di Lokakarya kemarin bahwa edisi revisi ini ada dengan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu kepada anak-anak, tetapi harus sesuai dengan perkembangannya. Nah, makanya kalau dulu saya ini kan tidak menangi, tidak merasakan, ya merasakan cuma tidak intens pendidikan di BGSD. Kalau Bu Enda, terus Bu Yuli, ini kan sarjananya sudah SPD, SD, itu berarti khusus pendidikan guru SD ya. Saya dulu di SPD itu diajari psikologi perkembangan. Itu kan dikandung maksud agar ketika nanti guru itu mengajar, bahwa materi atau yang tugas yang sifatnya menantang itu harus disesuaikan dengan perkembangan anak.
satu suruh naik pohon kelapa. Nah ini ya bener menantang ya, tapi kan belum sah. Nah, berarti ini guru nggak ngerti psikologi perkembangan ya. Ya kurang sampai nang ya ceblok karek kelas iki ya. Nah, ini maksudnya kan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Tapi kalau anak kelas 6 pembelajarannya suruh naik pohon kelapa ini kan menantang ya bisa, kalau bisa ya, tapi ya coba waktu nanti jatuh patah lain urusannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya melihat di TK itu anak-anak sudah diajari naik pakai apa itu besi-besi yang dia gitu ya. Nah itu kan ya naik sampai atas baru jalan, turun lagi ya. Nah itu kan diantaranya kan yang sifatnya menantang. Nah, nggak tahu di Bapak Ibu sekalian ya dicoba saja atau yang sekiranya nanti materinya dengan pembelajaran itu di modul ajarnya itu ya selipkan di situ yang sekiranya menantang kepada anak. Kalau tantangannya itu terlalu berat, ya justru mematikan anak-anak malah putus asa, tidak mungkin dia malah nggak mau kan ya, karena sudah sesuai dengan perkembangan dia, bukan masanya seperti tadi itu. Regulasi juga bermain kelompok kan sudah akan langsung berdampak nanti kepada rapor pendidikan kita. Karena rapor pendidikan kita kemarin sudah kita tahu bersama bahwa kita lemah di pembelajaran. Ini Bapak Ibu sekalian prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama interaktif, itu di tulisannya yang atas sendiri kecil, itu ada prinsip pembelajaran yang interaktif. Dirancang pembelajaran itu untuk memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif antara pendidik dengan peserta didik, sesama peserta didik, dan antar peserta didik dengan materi belajar. Ini yang dimaksud dengan interaktif. Ya, jadi prinsip pembelajaran kita yang harus kita lakukan itu ya harus interaktif, interaksi istilahnya, ya, berinteraksi, tidak monoton. Terus yang kedua, inspiratif. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu bisa memberi keteladanan dan menjadi sumber inspirasi positif bagi peserta didik. Jadi yang pembelajaran kita yang inspiratif. Dan yang berikutnya, yang prinsip yang keempat, menyenangkan. Untuk pembelajaran kita itu pada anak-anak harus menyenangkan. Ya, mungkin seperti tadi Bu Endah membawa anak-anak ke umum di mana lapangan, ya. Nah itu anak-anak senang, walaupun sampai jam 8:30 atau jam 9 tidak terasa. Nah itu membuktikan bahwa pembelajaran kita itu senang, tidak membosankan. Makanya kalau dulu sudah saya sampaikan bagaimana seorang guru mengajar matematika, papannya dibawa ke atas bukit, papannya dibawa ke mana